Oke, pada Coding Talk ke-29 ini, saya Fikri bakal membawakan sebuah materi yaitu tentang send email in Laravel using Mailchimp. Oke, sebelum kita ke prakteknya, alangkah baiknya kita ke teorinya terlebih dahulu. Untuk teorinya mungkin singkat-singkat saja, nggak terlalu banyak ataupun panjang. Oke, kita bakal lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Fikri Nur Hakim. Saya web developer dari internship Udah Coding. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah list-list materi yang saya bakal jelaskan di PPT ini atau di modul ini. Yang pertama itu pengenalan Laravel Mail sendiri itu apa, terus pengenalan Mailtrap dan cara membuat akunnya, plus tools yang akan digunakan apa saja, dan terakhir yaitu adalah praktek. Oke. Oke, kita ke materi pertama yaitu pengenalan Laravel Mail. Oke, jadi Laravel Mail adalah bagian dari framework PHP populer bernama Laravel yang digunakan untuk mengelola pengiriman email dalam aplikasi web. Ini menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat, mengkonfigurasi, dan mengirim email dari aplikasi Laravel Anda. Oke, mungkin penjelasannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, di materi kedua itu pengenalan di Laravel, di Mailtrap-nya sendiri itu apa. Jadi Mailtrap adalah layanan email pengembangan yang memungkinkan pengembang menguji pengiriman email tanpa mengirim email sungguhan ke penerima, membantu mencegah pengiriman email tidak disengaja kepada pelanggan selama pengembangan dan pengujian. Jadi kasarnya ini untuk testing email, jadi supaya atau kayak benar atau enggak pas nanti ngirim email gitu. Oke, kita lanjut. Oke, di materi ketiga yaitu ada tools yang akan digunakan. Jadi toolsnya sebenarnya ada 5. Yang satu adalah yang ketinggalan yaitu adalah Mailtrap sendiri atau akun Mailtrap sendiri. Tapi ini yang ada di PPT ini ada kode editor. Untuk kode editor ini opsional, kalian bisa gunakan Visual Code atau Sublime atau dan lain-lain sebagainya. Karena kalau pakai Atom setahu saya sudah tidak ada. Dan lanjut, Composer itu paling penting karena Composer ini bisa dibilang untuk merunning si Laravelnya itu sendiri. Nah, lalu browser. Nah, browser juga sangat penting juga. Kalau untuk web server ini dia opsional karena untuk praktek kali ini saya tidak menggunakan database ataupun berhubungan dengan web server, jadi opsional, jadi bebas buat teman-teman. Oke, yang ketiga kita bakal masuk ke prakteknya. Oke, yang pertama saya bakalan buat ataupun setting di bagian marketing sendiri. Jadi teman-teman bisa masuk ke ini. Ini karena saya udah punya, mungkin saya bakalan coba buat dari awal. Kalau memang saya sudah punya, atau teman-teman bisa pakai GitHub, bisa bebas. Oke, mungkin saya bakal pakai GitHub aja supaya lebih cepat. GitHub account, terus nanti authorize saja. Oke. Sorry ini kayaknya sepertinya masih akan lama. Oke, mungkin untuk pembuatan akun bisa di skip terlebih dahulu. Kita langsung saja ke praktek codingnya. Nah, di sini saya pertama-tama bakalan buka terminal terlebih dahulu. Nah, oke, buka cukup besar. Saya saja kalau buat, saya bakal masuk ke directory dokumen. Jadi, oke, terus juga sedikit tentang di terminal. Jadi untuk membuat sebuah folder di terminal itu menggunakan mkdir. Hadir Laravel. Oke, tinggal ada lagi. Lanjut kita langsung buat project dulu buat. Terus saya buat projectnya. Composer, create, project, Laravel,
Laravel, baru nama projectnya teman-teman. Oke, untuk nama projectnya bebas sih. Saya bakal kasih aja demo, kirim email. Oke, ini aja. Oke, tunggu. Untuk installingnya tergantung internet teman-teman juga sih sebenarnya. Jadi kalau bisa internetnya yang kencang seperti itu. Oke, diinstal. Oke. Uh, Mungkin saya bakalan langsung saja buat controller dan Laravel-nya aja di bagian di CMD atau command line ini, atau terminal ini. Saya bakal cari dulu std. Oke, langsung saja buat. Oke, di sini saya bakal gunakan yang namanya PHP Artisan. PHP Artisan Make controller bebas namanya apa saja. Tapi saya bakal buat mail controller. Oke, ini tunggu. Oke, sudah terbuat. Lalu selanjutnya yaitu Laravel ya, sama PHP Artisan Make mail send. Oke, ini clear. Lalu kita code ini shortcut untuk masuk ke Visual Code di terminal. Masuk saja, let's go. Oke, pertama-tama saya bakalan buat UI-nya terlebih dahulu atau halaman depannya. Karena di sini kita bakal cuman pakai 2 blade. Yang pertama itu blade untuk template si emailnya, dan yang kedua adalah blade untuk formnya lah. Karena di sini saya bakal pakai form, media form untuk mengirim email. Oke, saya bakal menuju ke Bootstrap. Ini pakai CDN aja. Oke, untuk CDN kita masuk ke Docs. Nah, di bagian sini di quick start ini copy yang bagian input Bootstrap CSS dan JS. Copy. Lalu masuk ke resource fields. Untuk welcome ini bebas sih mau dihapus atau enggak. Kayaknya saya hapus aja gitu, biar lebih clean. Oke, delete. Lalu kita buat di sini halaman form blade.php. Oke, paste di sini. Oke, agar bisa ini dilihat sama kita setting dulu rootsnya. Oh ya, saya bakal setting terlebih dahulu di bagian controllernya, sorry. Lebih mudah. Sini saya bakal bikin function public function form. Oke, terus return view. Oke, itu aja. Oke, ini udah terdaftar di controller, tinggal kita masukin ke roots web. Roots web. Yang ini kita ganti saja menggunakan controller. Jadi kita pakai seperti ini. Mail controller. Ini karena saya sudah pakai extension jadi auto importnya. Kalau teman-teman bisa import manual juga bisa. Nah, dan terimport di bagian sini. Di sini sudah terimport seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini. Titik dua kali plus ini home. Home. Sorry home. Oke. Lanjut kita running dulu projectnya agar bisa terlihat. PHP Artisan Serve. Oke, ini udah nampil Hello World. Oke, saya bakal customize di bagian formnya ini agak lebih menarik. Oke, ini form and mail. Bakal buat container. So kita buat desain form sederhana aja. Call card body. Pokoknya saya bakal setting ke 8 atau ke 7 juga bisa.
Lalu jangan lupa kalau karena saya ingin ini di tengah, jadi pakai justify content di bagian justify content center. Oke, style, lanjut. Kita bakal lihat hasilnya terlebih dahulu. Berubah. Sorry. Oke, dia udah di tengah, cuman ini sepertinya kebesarannya jadi saya bakal kecilin lagi. 6 mungkin. Nah, coba aku kecil lagi. Ya, udah cukup seperti ini. Oke, karena ini mentok, saya bakalan kasih margin topnya. Margin top 5 aja. Oke. Lalu buat formnya sederhana aja. Di sini kita bakal kasih yang pertama margin bat. Ini untuk bikin kelas, bisa dibilang shortcut untuk bikin kelas bootstrap ataupun apapun lah. Hanya titik nama kelasnya apa, tekan mp3 juga sudah jadi. Lalu masuk label class form label namanya. Saya bakal di sini pakai 3 field form mungkin namanya. Itu pertama email penggunanya, email atau email pengirimnya. Ini type-nya email juga. Pas form control. Oke, saya lanjut, kita copy aja. Bawah selanjutnya subject. Nanti teman-teman bisa bebas untuk customize ininya apa bagian formnya. Lanjut kita type ini teks karena subjek. Type terus untuk yang bagian, jadi ada 3 yaitu email, subjek, dan message. Nah, untuk message ini saya bakal pakai bakal pakai sorry ya, teks. Oke, name sebenarnya bisa diisi ataupun lebih bagus sih diisi. Oke. Email, subjek. Ini untuk raw-nya saya bakal pakai 5 aja. Sorry. 5 terus ini juga pakai message. Oke. Terus class form control. Lanjut kita bikin buttonnya embed juga. Karena saya di sini pengen button yang lebar, apa ya, bisa dibilang penuh dengan melebar lah seperti itu. Oke, pertama pakai gap to display grid. Oke, ini kita button sini. Pas btn secondary submit. Kita cek image halaman. Oke, udah jadi. Nah, ini biar agar enggak meresize seperti ini, caranya kita fixnya menggunakan CSS manual aja. Oke, ini form fix as resize. Oh, sorry. File resize resize non. Oke, ya udah nggak nge-resize lagi. Ini saya bakalan bikin lebih menarik lagi. Bordernya kita hilangin. Shadow. Oke, selesai. Kayaknya formnya sederhana aja seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke mail trap-nya. Kita bakal ngambil konfigurasi untuk DNV-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah daftar, nanti bakalan di sini ada halaman home, email testing, email sending, email marketing, billing, setting. Nanti kita bakalan masuk home, lalu di bagian sini langsung aja naik ini. Atau oh ya, sebelumnya masuk dulu email testing, nanti buat add inbox. Nanti nama inboxnya apa coba kalian kan.
contohkan Laravel mail ini aja. Have you have this? Oke, limit ini bakal hapus terlebih dahulu aja. Refresh, lalu kita buat baru add inbox Laravel mail. Oke, udah ini seperti ini. Di kan nanti bakal defaultnya di sini. Lalu teman-teman masuk ke email testing, lalu inbox. Nanti buat baru itu. Masuk sini. Oke, nah di bagian sini, di bagian SMT setting ini, teman-teman di integration ini pilih untuk versi Laravel boleh 78 atau 9 plus bebas sebenarnya. Tapi saya bakalan pakai yang 7 sama 8 ini. Nah, nanti teman-teman tinggal copy aja. Copy, lalu balik lagi ke project Laravelnya, lalu paste di bagian ini encryption sampai Laravel encryption sampai mailer tinggal paste. Oke, udah selesai. Lalu kita setting di bagian mail ini. Nah, pertama-tama kita bakalan buat public content. Oke, lalu di construct ini kita daftarkan konten ini, konten itu lalu is konten sama dengan variabel konten tadi. Udah selesai. Lalu kita buat public function build, lalu dalam sini return this markdown, karena di sini saya bakal pakai markdown. Lalu markdown, oh ya, di markdown ini kita daftarkan nanti bakal yang kata saya tadi yaitu template mailnya. Jadi di mana kita bikin dulu aja mail, kita bikin markdownnya pakai mark aja blend. Oke, ini settingnya. Lalu di sini kita masukin mail mark. Lalu saya bakal buka catatan karena di sini agak lupa. Lalu subjeknya kirim subjek subjeknya dari app.name itu sorry. Ini bagian sini ada yang salah. Config ini lalu kontak us titik lalu ini kontak bebas sih untuk di bagian ini. Saya bakal pakai ini aja. Ini di bagian Laravel mail sendiri udah selesai. Lalu kita setting di bagian si markdown-nya ini. Markdown kita buat sederhana aja. Oke, pakai HTML. Oke, sebenarnya konten. Lalu tadi ada apa aja? Oke. Email, lalu atau H6 konten subjek. Lalu untuk ininya kita pakai tag lagi tulis 2
Content message. Oke. Nah ini nextnya kita bakalan di setting bagian si controllernya ini. Oke. Public function send request adalah request, lalu di sini mail. Oke. Punya kita bakal pakai email dari mail sendnya ini aja biar gampang. Ini untuk email saya itu adalah fitrinurhakim@gmail.com. Oke, itu send new mail. Nah nanti di bagian new-nya ini kita ambil dari mail ini, mail send request all. Oke, selesai. Kita return redirect this. Sorry, bukan back. Oke, selesai. Kita coba bakal tesnya, apakah bisa. Kita copy ininya, daftarkan lagi di bagian root. Root, metodenya post, lalu kita kasih send, lalu mail controller. Oke, class, lalu udah jadi. Karena jangan lupa. Oke, sorry ini, aduh. Oke, selesai. Kita bawa lagi ini, copy lagi ke formnya. Bagian action ini kita paste metodenya post, lalu oke ini karena nggak pakai gambar jadi nggak usah pakai n-type multipart, jadi langsung jadi CSR. Oke. Dan jangan lupa buttonnya kita set dia ke submit, type-nya submit. Oke, ini bagian terakhir kita bakal testing apakah berhasil atau ada error. Ini di sini ya. Kita bakal testing di sini. Emailnya contoh dari Bapak Budi. Bapak Budi@gmail.com. Subjeknya hello mas. Kan ininya saya bakal pakai ini aja, pesan dari Ipsum. Tinggal saya copy aja. Teman-teman. Lalu kita paste di bagian apakah berhasil. Oke, di sini ada ini array ternyata. Bakal setting di bagian sininya array. Ternyata di sini harus pakai array, tidak boleh pakai subject. Email subject message. Ulangi lagi apakah berhasil. Kalau berhasil di sini bakalan muncul pesannya. Oke, ini udah terkirim. Nah, jadi seperti ini. Nah, tadi kan emailnya Bapak Budi@gmail.com, lalu ininya hello mas, lalu ini pesannya. Nah, oke seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin materinya cukup sampai sini aja. Nah, untuk Laravel Mail ini sendiri masih bisa digabung sama yang namanya Laravel QE Job. Nah, untuk QE Job ini mungkin nanti next time aja saya bakal jelaskan atau bawa materinya. Oke, saya Fitri Nur Hakim. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir. Secukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Ada.